Teh. Teh. Salahnya salah TK ya. TK untuk tulis. Penggaris ada dalam penggaris lautan itu menghapus. Ya, penggaris lautan menghapus tip X. Tip X. Yuk masuk. Taruh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu, rekan-rekan Rohis Lintas Arta maupun seluruh karyawan PT Lintas Arta, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan ialah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama mengkaji ilmu dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, semoga pertemuan kita pada hari ini, semoga segala bentuk lelah kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang senantiasa istiqomah menggenggam sunnahnya, semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai kajian zuhur pada siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan beberapa informasi. Yang pertama ialah terkait dengan peraturan kajian kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah sebagaimana biasa dipastikan agar seluruh peserta kajian, baik yang ikhwan maupun yang akhwat yang tidak sedang berhalangan, agar dimohon untuk telah menyelesaikan ibadah salat zuhurnya sebelum mengikuti kajian pada siang hari ini. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom dipastikan agar seluruh peserta dapat menonaktifkan audionya demi kelancaran dan ketertiban jalannya kajian. Lalu yang ketiga, bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperkenankan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu untuk yang peserta akhwat diperkenankan atau diperbolehkan untuk tidak membuka kameranya. Lalu yang terakhir, kami juga menghimbau kepada para peserta kajian, seluruh karyawan PT Lintas Arta agar mengikuti serangkaian kajian ini dengan seksama, menyimaknya dengan seksama. Dan nantinya kami mohon untuk berpartisipasi mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema yang akan disampaikan pada siang hari ini, yang mana pertanyaan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui kolom chat yang insya Allah nantinya akan kita bahas dan kita tanyakan bersama-sama kepada Ustadz yang akan memberikan materi. Lalu informasi yang selanjutnya ialah bahwasanya Rohis Lintas Arta selama sebulan ini pada Ramadan 1443 Hijriah tidak hanya menyelenggarakan acara kajian zuhur saja, namun berbagai acara menarik lainnya yang telah dilaksanakan, diantaranya ialah kajian tematik.
kajian rutin dengan tema pilihan yang biasa dilaksanakan 2 kali dalam sepekannya, di mana kajian tematik tersebut membahas beberapa materi, yaitu yang pertama adalah kaidah bahasa Arab, lalu juga ada tahsinul Quran, lalu yang terakhir juga ada kajian fikih, mempelajari fikih dalam keseharian mengenai ibadah kita. Dan ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 29 April 2022. Oleh karenanya berarti ini adalah pekan terakhir kita akan mengadakan kajian tematik. Lalu yang selanjutnya adalah ada juga pelatihan sholat dan imam, pelatihan mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan imam dan sholat ini juga telah dilaksanakan pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022 kemarin. Lalu yang terakhir, ada satu agenda atau acara yang tersisa yang masih belum bisa kita laksanakan, yaitu kegiatan pesantren kilat online. Pesantren kilat online ini dapat diikutsertakan oleh seluruh putra-putri dari karyawan PT Lintas Arta yang insya Allah akan kami laksanakan pada pada bulan Juni 2022. Dan untuk tanggalnya belum kami pastikan, namun insya Allah akan kami informasikan secepatnya. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia anak-anak, dapat segera mendaftarkan putra-putrinya pada acara pesantren kilat online. Dan yang terakhir, bahwasanya kami mengajak kepada Bapak Ibu seluruh karyawan PT Lintas Arta untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Arta dengan cara berinfak atau bersedekah melalui scan QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, maupun nantinya QR barcode tersebut akan kami share di kolom chat pada saat kajian berlangsung. Demikian informasi awal yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya informasi mengenai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema, yaitu Road to Amazing Taqwa, yang insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan diisi oleh guru kita, yaitu Ustadz Yahya Sukaryadi. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu profil dari pembicara kita. Yang pertama, beliau bernama Ustadz Yahya Sukaryadi, dan aktivitas beliau saat ini sebagai dosen bahasa Arab dan ilmu syar'i STAI Riyadhus Shalihin dan Ma'had Al-Badr Al-Islami. Juga beliau sebagai penerjemah Riasah Al-Haramain Asy-Syarifain. Oleh karenanya kita sama-sama sambut terlebih dahulu Ustadz Yahya Sukaryadi. Apakah telah memasuki room Zoom? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sudah Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik Ustadz. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Ini adalah kajian penutup Ustadz. Kajian penutup di kajian Zuhur Ramadan ini. Kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Road to Amazing Taqwa. Ustadz, ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Nantinya setelah pemaparan materi selesai, insya Allah akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ustadz Yahya Sukaryadi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa khiratuhu min khalqihi. Nashhadu annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqinu min rabbih wa salawatu rabbina wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ala kulli man sara ala darbihi wa ikhtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Salawat beriring salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, keluarganya, dan para tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang sangat luar biasa di penghujung Ramadan, yang mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita kali ini sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat dan maghfirah. Dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga orang-orang yang senantiasa saling memberikan nasihat akan kebenaran dan juga memberikan nasihat tentang kesabaran. Hadirin, ya, mudah-mudahan kita dalam 30 menit ke depan Allah jadikan waktu ini sebagai saksi atas amal ibadah kita, sebagai bentuk kita menggunakan waktu ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ilmu kita, dan dalam rangka saling memberikan nasihat, baik itu kebenaran ataupun dalam kesabaran. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada jamaah semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tema yang insya Allah kita akan kaji pada kesempatan kali ini, jamaah serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Road to Amazing Taqwa. Langkah atau jalan dalam mencapai ketakwaan yang sangat luar biasa. Itu yang saya pahami dari judul tema kajian kita kali ini. Hadirin, ada 4 poin yang insya Allah akan saya utarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menguraikan 4 poin tersebut sehingga bisa menambah ilmu kita, bisa menambah iman kita, dan tentunya hasil akhir adalah mencapai ketakwaan yang sangat luar biasa. Poin yang pertama adalah definisi takwa. Penting sekali saat kita mengkaji suatu hal, kita mengetahui definisi atau pengertian agar kita memiliki visi akan tujuan yang kita ingin capai. Kemudian poin yang kedua adalah reward atau pahala yang Allah berikan akan ketakwaan itu sendiri. Pahala apa saja atau keistimewaan apa saja yang Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah cara menggapai takwa. Tentunya dalam mencapai suatu tujuan kita memerlukan cara. Dan ini adalah road, langkah-langkah yang bisa kita tempuh dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mencapai ketakwaan. Kemudian terakhir adalah keistiqomahan dalam ketakwaan. Langsung ke poin pertama. Kata takwa sudah menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia. Kita mengetahui bahwasanya bahasa kita ini bahasa yang
meresap berbagai macam kata dari selain bahasa Melayu tentunya. Karena dominan adalah bahasa Melayu. Sehingga ya, dengan kita mengetahui asal-usul bahasa atau asal-usul kata tersebut yang sudah menjadi bahasa Indonesia, kita akan memahami lebih dalam mengenai makna yang tersimpan dalam kata tersebut. Kata at-taqwa secara etimologi, secara bahasa adalah berarti al-wiqayah, berupa pertahanan atau benteng. Itu dari segi bahasa. Dari kata wiqayah. Dikatakan ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waqahum adzabal jahim." Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari azab neraka jahim. Kemudian ya, saat kita mengatakan dalam bahasa Arab ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita menjadikan antara Allah Subhanahu wa taala dan azabnya dengan melakukan suatu hal yang dapat melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungilah dirimu dari siksa Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi definisi atau istilah, banyak sekali kita dapatkan definisi ketakwaan itu sendiri. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang ketakwaan, kemudian beliau menjawab, "Hal akhadta tariqan dzata syaukin?" Pernahkah engkau menempuh suatu jalan yang di mana jalan itu penuh dengan duri? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ya, saya pernah." Qala fa kaifa kunta tasna'u idza ra'aita asy-syauk? Kemudian apa yang kau lakukan saat engkau melewati jalan yang penuh duri tersebut? Laki-laki tersebut mengatakan, "A'dilu anha au jawaztuha au qasartu anha." Saat saya melewati jalan yang penuh dengan duri, saya akan berhati-hati atau mengganti jalan saya menghindari duri tersebut atau saya melompatinya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Dzakat taqwa," itulah ketakwaan. Ini sisi pertama dari makna ketakwaan. Ketakwaan bahwasanya adalah menghindari segala sesuatu yang membahayakan dirinya sehingga dia terjatuh dalam siksa Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Kemudian kata takwa juga dijelaskan oleh salah seorang salaf. Beliau mengatakan bahwasanya kesempurnaan takwa adalah anta taqiya ma yura annahu halal, engkau menghindari sesuatu yang halal sebetulnya, khasyata ayyakuna haraman, engkau khawatir seandainya yang halal tersebut bisa menjatuhkan dirimu kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada yang mendefinisikan bahwasanya ketakwaan itu sendiri adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, raja'a rahmatillah, engkau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, dan ketakwaan juga adalah engkau meninggalkan ma'asillah, engkau meninggalkan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, larang-larang Allah Subhanahu wa taala,
ala nurin minallah, berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, makhafata adzabillah, dalam rangka menghindari atau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga mengartikan bahwa ketakwaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ada juga yang mengartikan bahwasanya takwa adalah muraqabatullah. Artinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengkaji lebih dalam dari definisi yang telah disebutkan di atas, bahwasanya ketakwaan adalah sebuah tujuan atau sebuah amalan yang dimana erat amalan ini bisa terwujud jika ada faktor yang mendukungnya. Seseorang itu tidak mungkin bertakwa jika dia tidak memiliki faktor yang mendukung ketakwaan itu sendiri. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini sebetulnya nanti kita akan kaji bagaimana cara seseorang mendapatkan ketakwaan. Itu poin pertama ya daripada definisi ketakwaan. Kemudian ya, pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang ya, telah mewujudkan ketakwaan. Setelah kita mengetahui definisi takwa, kita ingin sekali mengetahui apa yang Allah berikan, Allah yakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ayat dan hadis. Beberapa saya sebutkan bahwasanya ketakwaan adalah jalan menuju hidayah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dalam diri kalian furqan, pembeda. Dalam diri kita Allah jadikan sesuatu yang dapat membimbing kita, membuka hati kita untuk membedakan sebelum kita melaksanakan apakah hak itu adalah hak atau yang batil. Kemudian ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 kali lipat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan takwa yang lain, ya, pahala yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah bahwasanya ketakwaan adalah kunci daripada ilmu. Ilmu pengetahuan secara umum ataupun ilmu agama secara khusus. Seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah ketakwaan adalah takwa menjadi sebab diterimanya amal ibadah atau amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan juga adalah sebaik-baiknya bekal yang dibawa seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala yang kelak
ditimbang amal kebaikan dan keburukan di hari kiamat. Sebaik-baiknya bekal yang dia bawa di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kemudian ketakwaan juga adalah keistimewaannya adalah sebagai pintu pembuka segala macam kebaikan. Dan juga pintu pembuka rizki dan pahala yang sangat luar biasa. Orang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya dan segala macam urusannya di dunia ini. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar, solusi ya, setiap permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang tiada duga-duga. Rizki dengan segala macam jenisnya, tidak hanya berbentuk harta. Bisa berupa keberkahan usia, kesehatan, anak keturunan yang soleh, pekerjaan yang halal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang dari jalan yang tidak duga-duga bagi orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu dalam surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Kemudian takwa juga menjadi sebab ya, turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Surat At-Thalaq ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Kemudian di antara keistimewaan takwa adalah takwa itu sendiri menjadi tameng, pelindung dari jatuhnya, tergelincirnya seseorang kepada dosa. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut sehingga terhindar dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqaw." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton. Jika ya, digoda oleh syaitan, berupaya digelincirkan oleh syaitan, tadakkaru, ya, dia langsung ingat ya, akan tipu daya syaitan, fa idzahum mubsirun, sehingga mereka mengetahui ya, dapat menahan dirinya sehingga tidak terjatuh dari kemaksiatan. Kemudian ya, di antara ya, keistimewaan takwa adalah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan balasan surga. Ini adalah ending atau finish dari ya, ketakwaan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang balasan surga yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Wala ni'ma darul muttaqin." Dan adalah sebaik-baiknya tempat tinggal bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu tempat tinggal bagi orang yang bertakwa? Jannatu adnin yadkhulunaha. Adalah surga al-adn, surga yang ya, yang sangat tinggi sekali, ya, sangat luar biasa. Yadkhulunaha. Dan mereka masuk ke dalam surga tersebut, tajri min tahtihal anhar, mengalir ya, dalam surga tersebut air. Ya. Air di sini berbagai macam jenis air. Ada air yang terbuat dari susu, air yang terbuat dari madu, segala macam jenis air. Ya. Fiha ma tasyaun, dalam surga mereka mendapatkan apa saja, segala macam yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang yang bertakwa. Ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman,
Surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang bertakwa surga-surga dan sungai-sungai. Nah, ini poin yang kedua berkaitan. Yang ketiga adalah cara. Road. Ya. Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembahasan saya menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah sebuah tujuan yang dimana dia harus memiliki faktor yang mendukung ketakwaan tersebut. Poin yang pertama, bagaimana seorang mencapaikan ketakwaan adalah dengan mewujudkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala saat memerintahkan ibadah puasa, pertama kali yang Allah serukan adalah bukan wahai orang-orang yang bertakwa atau wahai orang-orang Islam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ketakwaan adalah hasil akhir dari sebuah proses dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi takwa ya kesimpulannya adalah seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah puasa adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat seseorang memiliki iman yang sempurna, saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakannya dengan baik. Karenanya, saat seseorang ingin mencapai ketakwaan, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah keimanannya. Karena keimanan adalah yang menggerakkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana eratnya antara iman terhadap seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, iman itu sendiri dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman ini adalah at-tasdiqu bil qalb, sebuah pembenaran dalam hati. Seperti itu, rasa yakin, tidak ada keraguan, percaya dalam hati. Kemudian wal qaulu bil lisan. Kemudian yang dia yakini dia ucapkan dalam lisannya sebagai bukti. Kemudian adalah wal amalu bil arkan. Dilaksanakan, diwujudkan, diaplikasikan dalam amal perbuatan. Dan ini semua terwujud dalam syahadat. Saat seorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan yang hanya satu-satunya berhak untuk disembah. Kemudian dia harus mengucapkannya dalam bentuk persaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang dia yakini, dia katakan tidak cukup seperti itu sampai dia mewujudkan dalam amal soleh. Oleh karena itu ketakwaan ini, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larang-larang Allah Subhanahu wa taala akan kita temukan semuanya mencakup 3 level iman. Baik itu perkataan yang baik, hati yang diperintahkan tidak berkhianat, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan, kan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga larangan-larangan berkaitan tentang amal hati. Berupa apa? Berupa khianat, kemudian ria, sombong, ujub. Ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. 3 level iman tersebut. Baik. Pekerjaan hati. Kemudian lisan. Lisan juga sama. Jadi diperintahkan untuk beramar ma'ruf, berkata yang baik.
baik juga tandus tidak boleh. Kemudian juga untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ya, saum, melaksanakan ibadah haji, semua itu perbuatan. Begitu juga kita dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mencuri, ya, membeli dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketakwaan itu sendiri ya, harus ada ya, perbaikan dari iman itu sendiri, sehingga sebelum sampai ke takwa ya, kita harus memperkuat iman terlebih dahulu. Ya. Contoh ya, eratnya antara iman dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan saum ini sebagai bentuk latihan. Setelah adanya keimanan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum ini sebagai suatu latihan di mana seorang mampu menahan dari hal-hal yang sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum. Kemudian berhubungan bagi seorang suami istri yang sudah halal. Dia upayakan untuk tahan ya, di mana saat dia mampu melatih dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia dapat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min." Tidaklah seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan zina ketika dia berzina dia seorang mukmin, tidak mungkin. Ya. Begitu juga tidaklah seseorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dia memiliki keimanan. Perhatikan, berzina, ya, mencuri ini sebagai contoh saja. Dan larang-larang Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ketakwaan adalah ya, harus memiliki ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, falyughayyirhu ya, bilisani, hendaklah dia rubah kemungkaran tersebut dengan menggunakan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Seandainya dia tidak mampu juga ya, ketika melihat kemungkaran, tidak mampu merubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, minimal dia mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Sedangkan pengingkaran maksiat, kemungkaran hanya dengan hati saja itu menunjukkan lemahnya iman. Perhatikan, amar ma'ruf adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menentukan adalah keimanan. Oleh karenanya, ya, saat seseorang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan amazing, tidak akan luar biasa karena imannya tidak akan mampu sampai ke sana. Ya. Oleh karenanya ya, penting untuk ya, memperbaiki ini sehingga dia mampu melawan hawa nafsunya, mampu melawan syaitan saat dia ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, ya, yang bisa dilakukan seseorang untuk mencapai ketakwaan yang sangat luar biasa adalah menambah ilmunya akan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan ma'rifatullah. Bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Terutama dalam Asmaul Husna. Saat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa. Saat lemah dalam diri seseorang, pengetahuannya akan siapa yang memerintahnya, siapa yang melarangnya, maka lemah juga dorongan dia untuk
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan. Kalau saya boleh menganalogikan bagi seorang yang bekerja di sebuah instansi perusahaan, saat dia mengetahui sebuah aturan yang itu bersumber dari atasan, di mana ya, jika seseorang ya, dia terima, maka pengetahuan seseorang akan siapa yang menyuruh, siapa yang melarang, itu menjadi salah satu faktor besar saat seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat seseorang tidak mengenal Allah dengan baik, tidak memiliki ma'rifatullah yang benar, maka saat disampaikan kepadanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengindahkan. Begitu juga saat disampaikan ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil dalam hatinya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil dalam hatinya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ketika dihadapkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, dia lewati begitu. Tetapi jika dalam diri seseorang ya, pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala baik, yang seperti saya analogikan tadi dengan aturan di perusahaan atau di kantor, saat dia tahu siapa yang menyuruh, mengenal dengan baik siapa yang menyuruh, ya, saya dia akan mudah dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah dengan ilmu. Ilmu ini penting sekali. Ketakwaan itu tidak mungkin tercapai bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak akan sempurna. Seperti saja saat dia melaksanakan sholat tanpa ilmu, ya, sangat besar sekali kemungkinannya sholatnya tidak dilaksanakan dengan benar, asal-asalannya. Tentunya ini tidak akan mendapatkan ya, pahala ketakwaan karena dia melaksanakannya tanpa ilmu. Saum di bulan Ramadan ya, tidak mengetahui ilmunya. Ibadah zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Ya, jika seseorang tidak memiliki ilmu, yang mustahil dia akan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Begitu juga banyak sekali kemaksiatan atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, seorang harus senantiasa menambah ilmu agar mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu tersebut mampu menjadi benteng dirinya dalam terhindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang keempat adalah dengan sabar. Tentunya dalam melaksanakan ketakwaan itu tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala ya, menyediakan surga, dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah silatullah ghaliyah. Perbahandaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat ya, mahal. Tentunya saat seseorang menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, butuh kesabaran. Tidak mudah. Akan tapi itu akan mudah bagi orang yang bersungguh-sungguh sehingga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dikira melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu mudah, tidak. Jangan dikira saat melaksanakan larang-larang Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu mudah, tidak. Kita pasti bersabar. Ya, saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama membagi ya, sabar itu menjadi 3 bagian. Sabar pertama adalah sabar telaten dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketakwaan. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan dan maksiat dia berusaha untuk bersabar. Ya, untuk tidak jatuh, mencegah dirinya, menahan dirinya, bersabar. Datang bertubi-tubi godaan, dia bersabar untuk ya, tidak jatuh kepada maksud itu, adalah ketakwaan. Ya. Kemudian sabar yang terakhir adalah sabar terhadap ya, musibah dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa manusia. Kemudian ya, yang kelima adalah ya, mengingat pahala dan siksa ya, bagi tadi ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa. Ya, yang kita akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya,
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ketakwaan, maka hendaklah dia mencari tempat yang dia bisa. Carilah teman yang baik, carilah pekerjaan yang ragu. Ya. Carilah tempat yang dimana dia bisa menuju ketakwaan. Yang terakhir adalah, mohon maaf lagi, adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf untuk kekurangannya. Benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, itu semata-mata kebodohan dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat menambahkan ma'rifatullah kita, dapat menambahkan iman kita, ilmu kita, sehingga kita dimudahkan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang telah memiliki pertanyaan terkait dengan tema pada siang hari ini, kami persilakan untuk bisa langsung menanyakan kepada Ustadz Yahya, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, ada Bapak Ibu? Kami persilakan untuk langsung bertanya. Baik Ustadz, ada sebuah pertanyaan. Kalau kita melihat dalil mengenai ibadah puasa, Ustadz, ini kan tujuan kita melaksanakan puasa itu adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu ketika Ramadan ini selesai atau ketika bulan puasanya sudah selesai, kita mengetahui bahwa diri kita ini sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa itu bagaimana, Ustaz? Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saum itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang melaksanakan ibadah saum, maka dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi, karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah kaji bahwasanya definisi takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saum itu sendiri adalah sebuah latihan. Bagaimana seseorang melatih dirinya untuk meninggalkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mampu meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bisa menjadi ukuran seseorang apakah telah menjadi orang yang bertakwa setelah keluar dari Ramadan, maka ya, dia mampu meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menjadi akhlaknya semakin baik ibadahnya. Ada peningkatan dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu sendiri ya, dapat naik, dapat turun. Semakin dia mampu ya, dengan mewujudkan beberapa hal tadi yang saya sebutkan dalam mencapai ketakwaan, maka dia bisa dikatakan menjadi orang yang bertakwa. Maka ya, semakin turun ya, iltizam dia, istiqomahan dia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala dikurangi atau larangan Allah Subhanahu wa taala mulai terjatuh, maka tentunya nilai takwanya juga berkurang. Makanya dalam ada sebuah teori yang menyebutkan saat kita melakukan satu hal dalam jangka sekian hari, itu insya Allah menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya seorang hari pagi ya, selama 30 hari atau 60 hari secara rutin dia lakukan, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang diharapkan dari saum. Saum ini dilakukan secara 30 hari berturut-turut ya. Dalam rangka apa? Melatih dia, melatih sehingga
setelah lewat dari 30 hari ini, dia menjadi terbiasa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah ketakwaan dia bertambah adalah dengan dia senantiasa istiqomah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia laksanakan. Kemudian larang-larang Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia kerjakan, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dikerjakan. Insyaallah itu menjadi salah satu tanda bahwa seseorang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Kepada Bapak Ibu, selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilahkan untuk langsung ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu, bisa langsung ditanyakan pertanyaannya kepada Ustaz. Menunggu pertanyaan boleh saya tambahkan beberapa hal. Baik, silakan Ustaz. Jadi ketakwaan itu sendiri adalah semua tergabung dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berkata baik, maka dia sesungguhnya dengan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia menjauhi maksiat, maka sesungguhnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang menarik disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal qauli wal fi'l. Bahwasanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup itu perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwaan adalah seorang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Ustaz. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, Ustaz. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Jadi, kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, berarti kan meliputi segala perbuatan kita, Ustaz. Baik dalam pergaulan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana kalau kita sebagai pekerja, Ustadz, yang mungkin terkadang ini suka membeli makanan atau suka jajan gitu, tapi makanan ini kalau yang lagi heboh sekarang ini yang all you can eat, Ustadz. Nah, ini hukum kita nih makan makanan yang all you can eat itu secara syariat itu bagaimana, Ustadz? Saya belum makanan yang disebutkan tadi. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, jadi begini Ustadz, apa namanya kan kalau kita ingin bertakwa kepada Allah itu kan kita meliputi segala perbuatan kita, Ustadz. Nah, ini kita sebagai pekerja ini terkadang suka jajan atau suka membeli makanan, apalagi yang sekarang ini suka yang heboh itu adalah makanan all you can eat, Ustadz. Ini kan kalau beberapa menurut pandangan ulama bahwasanya kalau kita makan all you can eat ini akadnya tidak jelas, Ustaz. Gitu. Nah, ini dalam rangka kita ini bertakwa kepada Allah, sebetulnya hukum makan all you can eat itu bagaimana, Ustaz? Agar kita ini nggak termasuk dalam golongan yang apa ya namanya yang abu-abu gitu, Ustaz. Jadi hukumnya jelas gitu, Ustaz. Baik. Kalau untuk hukum secara detail, ya, mohon maaf saya tidak memiliki ilmu mengenai hal itu. Bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Secara umum, ya berkaitan tentang akad ya. Akad jual beli sudah jelas. Ya, jika dia mampu ya membelinya dengan cara yang benar, ya dilakukan transaksi yang benar, itu dibolehkan. Akan tapi jika keluar dari situ maka tidak dibolehkan oleh syariat. Selama makanan itu halal. Ya, tentunya diperhatikan makanan itu halal. Tentu tidak mengapa. Akan tapi berkaitan tentang akad, ya, saya tidak memiliki ilmu mengenai hal tersebut. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih paham lagi terkait tentang hal ini. Afwan barakallahu. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin Ustaz karena waktunya sudah sedikit lagi akan habis, kami memohon kepada Ustadz untuk bisa memberikan closing statement Ustadz terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketakwaan adalah salah satu ya, tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman. Seruan untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai takwa tidak mudah. Ya. Takwa semakin kuat saat iman menjadi kuat. Begitu juga takwa menjadi lemah saat iman menjadi lemah. Lemahnya seseorang dalam keimanan mempengaruhi ketakwaan. Juga pengetahuan seseorang akan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak mengenal Allah dengan baik, maka dia tidak akan melaksanakan perintah Allah karena tidak ada keagungan dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal Allah dengan baik, maka larangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak ingatkan. Pentingnya senantiasa untuk menuntut ilmu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Begitu juga ya, senantiasalah berkawan dengan orang-orang yang baik. Jika kita tidak mampu ya, bertakwa dengan komunitas kita tinggal di sana, di lingkungan pekerjaan kita tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat yang lebih baik. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang dalam kondisi perang, ya, kondisi terzalimi, dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Kenapa engkau tidak berhijrah? Sedangkan bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dikuatkan dengan doa kita. Kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya doa adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini berkaitan kesabaran kita dalam melaksanakan takwa agar diberikan keteguhan hati. Karena seseorang hari ini bisa bertakwa, besok tidak lagi. Hari ini dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, besok tidak. Hari ini dia bisa mencegah diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dia bisa jatuh lagi. Waliyadzubillah. Maka perlu keteguhan hati yang ditopang dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, ya, teguhkanlah hati dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, pertemuan kita kali ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah ilmu kita sehingga ya, apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pembantu road untuk mencapai amazing takwa. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Sekali lagi terima kasih Akhi Muhammad Fauzi atas waktunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kesempatan yang lain. Kalaupun tidak, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparan materinya Ustaz dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disebutkan. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah Ustaz sampaikan sehingga kita bisa kembali kepada Allah, keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikian Ustaz, karena waktunya setelah habis, kami persilahkan kepada Ustaz jika ada agenda lain untuk meninggalkan room kajian Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita saksikan bersama-sama acara kajian zuhur pada siang hari ini, yang mana artinya dengan berakhirnya kajian zuhur siang hari ini berakhir pula kegiatan Ramadan kita selama 1 bulan yang telah kita laksanakan. Untuk itu saya selaku moderator, selaku pembawa acara, yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Ramadan, seluruh panitia Rohis di Rohis Lintas Arta yang telah memberikan kepercayaan, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam acara kegiatan kajian zuhur Ramadan 1443 Hijriah ini. Lalu yang terakhir, saya juga menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir batin kepada seluruh peserta kajian, seluruh karyawan PT Lintas Arta jika terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan selama menemani atau mendampingi Bapak Ibu pada kegiatan acara kajian zuhur ini. Oleh karenanya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang telah kita kaji selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah,
kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang bertakwa, dalam keadaan yang bersih, sehingga kita bisa layak menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan kita pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Pertemuan kali ini kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.